Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan hasil uji kompetensi industri saya, yaitu UKI. Di sini saya ingin memperkenalkan tentang diri saya dulu. Pertama, nama saya Ramdan Aditya Wira Pratama, kelas 12 multimedia, nomor absen 32. Saya memiliki kalimat untuk kalian, yaitu jadilah manusia yang hebat. Karena dengan kalian jadi manusia yang hebat, kalian bakal sukses ke depan. Kita lanjut. Di sini terdiri dari 4 klaster. Nah, kita akan membahas klaster yang pertama, yaitu klaster ini membahas tentang logo, kop surat, amplop, dan kartu nama. Kita mulai dari logo terutama ya. Sebelumnya ada yang tahu nggak arti logo itu apa? Tidak. Nah, logo itu, ini. Apa itu logo? Logo adalah sebuah tulisan, sketsa, atau gambar yang mempunyai makna tertentu dan biasa mewakili identitas atas suatu bentuk entitas seperti lembaga, organisasi, perusahaan, daerah, negara, ataupun produk. Biasanya suatu logo mengandung filosofi tertentu dan kerangka dasar berbentuk konsep yang bertujuan guna menciptakan sifat mandiri. Selain itu, setiap bentuk logo juga wajib mempunyai suatu ciri khas tertentu untuk membedakan logo yang satu dengan logo yang lainnya, baik itu dari segi bentuk maupun warnanya. Sampai sini kalian paham? Paham. Nah, kita lanjut. Fungsi logo itu ada 5. Yang pertama itu brand. Nah, branding adalah bentuk identitas atas suatu entitas kepada masyarakat umum. Untuk itu, suatu logo harus menggambarkan karakteristik suatu organisasi atau produk yang diwakilinya. Jadi, nantinya masyarakat akan mengingat dan mengenal suatu logo yang mewakili entitas tersebut. Kedua, memberikan informasi pengawasan dan kontrol. Sebuah logo memiliki kandungan informasi yang hendak disampaikan ke masyarakat. Informasi tersebut dibuat untuk bisa mengendalikan pandangan atau kegiatan masyarakat atas suatu brand. Sederhananya, logo akan menyampaikan informasi penting dan kesan yang diinginkan perusahaan dari masyarakat. Sehingga logo juga berfungsi sebagai suatu pengawas dan pengontrol nilai perusahaan di mata masyarakat. Kita lanjut ke fungsi logo yang ketiga. Nah, di sini logo itu harus bisa memberikan motivasi. Suatu logo juga digunakan untuk menyampaikan pesan motivasi kepada seluruh pihak yang sesuai dengan tujuan tersebut. Contohnya, suatu desain produk pada sabun mandi akan mampu memberikan motivasi kepada masyarakat untuk terus menjaga pola hidup bersih dan sehat. Keempat, yaitu mengutarakan emosi. Satu logo juga bisa disajikan sebagai sarana dalam bentuk mengutarakan emosi. Contohnya, suatu logo yang terdapat pada produk ibu hamil dan menyusui akan menggambarkan kasih sayang seorang ibu pada anaknya. Nah, di sini kita garisi menggambarkan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Itu contoh untuk mengutarakan emosi. Untuk yang kelima, presentasi dan promosi. Logo juga sangat efektif untuk dijadikan sebagai sarana promosi dan presentasi. Seluruh informasi atau pesan yang ingin disampaikan oleh perusahaan kepada publik akan lebih menarik dan lebih mudah diingat dengan memanfaatkan gambar dan kata-kata persuasif pada suatu logo. Oke, kita lanjut. Ini adalah ciri-ciri logo yang baik itu seperti ini. Pertama, dia itu bentuknya harus sederhana, gak harus ruwet-ruwet. Yang penting logo itu bisa menggambarkan apa yang akan dijual atau apa yang ingin disewakan. Kedua, mudah diingat atau reminding. Nah, logo itu harus mudah diingat agar masyarakat bisa paham tentang produk atau jasa yang kita sebarkan. Ketiga itu dia harus unik. Nah, unik di sini sebagai karakteristiknya kayak dia itu membedakan logo A dan logo B. Keempat, logo ini serbaguna.
serbaguna yang dimaksud ini adalah seperti contoh logo Nike. Logo Nike itu sangat identik dengan sepatu sepak bola. Akan tetapi logo Nike juga bisa digunakan sebagai contoh kayak jaket, gelang, dan juga mungkin perhiasan lainnya. Nah, yang kelima yaitu yang paling penting itu tahan lama. Nah, logo itu dia harus tahan lama. Misalnya logo Nike. Nah, logo Nike itu sudah ada dari tahun 1900-an. Nah, sampai sekarang pun dia belum berubah dengan secara kreatifnya karena bentuknya itu tetap cetak. Nah, itu adalah fungsi dari tahan lama. Kita lanjut untuk mengenal jenis logo. Nah, logo itu ada beberapa jenis. Contohnya salah satu lettermark. Pengertian logo lettermark atau logo monogram adalah suatu jenis logo yang menggambarkan atas suatu perusahaan atau brand dengan memanfaatkan inisial nama brandnya. Biasanya logo jenis ini hanya memanfaatkan 2 hingga 4 huruf saja sesuai dengan brand tersebut sehingga bisa lebih mudah diingat oleh masyarakat. Contohnya adalah IBM, VNA, JPC, FCA, PNG, NEC. Kalau kalian tahu yang ini ada NEC, terus N, logo Channel, HP, TL, dan CNN, dan ini satu lagi. Nah, kedua kita lanjut ke logo yang yaitu watermark. Nah, watermark ini hampir menyerupai jenis logo lettermark, yaitu dengan hanya menggunakan huruf saja untuk menggambarkan atau melambangkan suatu perusahaannya. Bedanya di sini watermark akan menggunakan seluruh nama brand perusahaan tanpa disingkat. Di garis bawah kalau watermark ini dia menggunakan seluruh nama dari brand tersebut tanpa disingkat. Contohnya Gratiku, Google, Grab, Coca-Cola, Facebook, Netflix, VN, dan Disney. Itulah contoh dari watermark. Nah, yang ketiga adalah pictorial mark atau simbol. Nah, jenis logo simbol merupakan logo berbasis gambar yang bisa disebut juga dengan istilah icon. Dengan istilah icon. Simbol ini sangat melekat pada sebuah brand. Dengan begitu, nama atau identitas perusahaan atau organisasi yang dapat dikenali walau hanya melihat simbolnya saja. Contohnya logo iPhone, Twitter, Gojek. Yang pandai ini dia dikategorikan sebagai logo untuk kesehatan. Kemudian ini ada logo Nike, tentu saja yang sangat ikonik. Terus ada logo singa, ini ada logo dari Premier League, yaitu Liga Sepak Bola Inggris. Kemudian ada Android dan juga ada simbol yang sekarang ini, kalau nggak salah aku nggak terlalu ngerti simbol ini namanya apa atau logo ini apa, tetapi logo ini itu dia persaingannya Pertamina kurang lebih. Kita lanjut ke yang berikutnya, yaitu maskot. Nah, logo maskot adalah logo yang melibatkan karakter bergambar. Maskot ini juga bisa dianggap sebagai dusta sebuah brand. Ciri khasnya seringkali berwujud kartun penuh warna dan selalu tampak memberikan gambar menyenangkan. Contohnya KFC. Nah, KFC ini adalah logo dari brand ayam. Ya, ayam. Terus ada Wendy, terus ini ada ayam buaya, Ayam goreng. Ya, ayam goreng kurang lebih. Terus ada Pringles, yaitu keripik kentang, Duolingo, Michelin, dan Bell. Nah, dari ke-8 logo ini kalian pasti inisial. Maksudnya lebih mengerti lah logo ini itu apa. Kita lanjut ke combination. Logo combination merupakan logo yang terdiri dari gabungan watermark dengan logo simbol, abstrak atau maskot. Gambar dan teks bisa diintegrasikan satu sama lain, disatukan, bahkan ditumpuk karena nama dikaitkan dengan gambar. Maka logo kombinasi ini bisa menjadi pilihan yang baik dan serbaguna karena keduanya akan saling berpadu, membuat citra sebuah brand lebih kuat dan mudah dikenali. Contohnya King Burger ini. King Burger ini dia mengambil logo simbol, kemudian ada abstrak sedikit, terus dia ditambahkan bookmark, yaitu Burger King.
Nah, kita misalnya di atasnya itu ada berbentuk yang seperti roti dan di bawahnya juga roti. Kemudian ada Doritos. Nah, Doritos ini dia gabungan dari wordmark dan juga abstrak. Nah, bentuk segitiga ini adalah bentuk yang abstrak. Kemudian Doritos ini adalah wordmarknya. Kemudian Trans Studio. Nah, Trans Studio ini dia mengambil dari logo simbol dan ditambahkan wordmark. Kemudian MotoGP ini tentu saja menggunakan wordmark dan digabungkan dengan abstrak membentuk sebuah bendera balap. Kemudian ada NASA menggunakan logo simbol dan wordmark. Pizza Hut menggunakan logo abstrak dan digabungkan dengan wordmark. Kemudian Fanta yaitu logo dan simbol. Kemudian Semen Indonesia. Dia mengambil dari logo simbol dan wordmark. Kita lanjut yang berikut. Itu wordmark. Wordmark adalah suatu jenis logo yang di dalamnya terdapat huruf yang ditempatkan dalam suatu ikon simbol rencana serta menjadi inti dari adanya lembaga tersebut. Biasanya logo ini sering digunakan oleh suatu institusi tertentu seperti sekolah, komunitas, organisasi, industri otomotif atau lembaga pemerintahan. Contohnya sini Lamborghini. Lamborghini ini adalah logo dari sebuah brand yang menjual mobil, dan mobil-mobil itu adalah mobil sport dan kesan itu sangat mahal. Kemudian ada ASEAN. Nah, ASEAN ini adalah logo dari kayak semacam ASEAN pula. Kemudian Tuturi Handayani adalah logo pendidikan. Kemudian sampai ada logo Kapolri Indonesia. Kemudian ada UPS, dan ini ada logo dari sebuah klub sepak bola dari Liga Inggris, yaitu Manchester United yang sering selalu kalah. Kemudian ada PSSI. Kemudian ada Klaten, ini adalah logo dari sebuah organisasi atau lembaga pemerintah. Nah, saya ingin memperkenalkan logo saya itu Gunung Rowo. Ini saya menggunakan wordmark dan juga logo icon. Ini adalah gunung tiga gunung yang melambangkan gunung dari Gunung Rowo. Kemudian ada sedikit bayangan yang warna itu adalah bayangan dari sebuah gunung tersebut. Kemudian yang berwarna putih itu adalah dari rowonya atau dari sebuah waduk itu. Nah, ini logonya kita lihat saja. Kemudian ini adalah contoh logo saya. Kalau saya jadikan itu sebuah mockup. Nah, kurang lebih seperti ini mockupnya. Nah, software yang saya gunakan itu adalah Adobe Illustrator dan juga Photoshop. Adobe Illustrator ini saya gunakan untuk mendesain logo tersebut. Untuk logonya itu sangat mudah kurang lebih. Nah, saya menggunakan Photoshop ini untuk menambahkan mockup dari logo itu. Ya, logo itu sedikit menjadi lebih menarik. Kita lanjut. Di sini nah, ini adalah kartu nama. Sebelumnya saya ingin tanya, ada yang tahu nggak kartu nama itu apa? Identitas. Bisa. Seperti ya, itu kalau ada di perusahaan yang mesti pakai kalung. Oh ya, ada name kartu juga bisa. Ya itu. Nah, saja kalian sangat cerdas, kalian sangat pintar. Oke. Pengertian kartu nama adalah kartu yang berisikan informasi seseorang atau perusahaan. Kartu nama biasanya bertuliskan nama, telepon, dan alamat rumah atau kantor. Ukuran kartu nama yang sesuai standar sebenarnya adalah 9 x 5,5 cm. Mau tanya, Boleh. apakah ukuran kartu nama harus 9 x 5,5 cm? Tidak juga. Soalnya bisa juga dia berbentuk persegi, yaitu 1:1 atau 1000 x 1000 pixel, atau iya 1000 x 1000 pixel. Itu bisa digunakan juga sebagai kartu nama. Iya. Ini paham? Paham. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Ini adalah kartu nama saja. Yang ini tampilan depannya seperti ini. Kemudian tampilan belakangnya itu berisi tentang informasi saya, yaitu nama saya bekerja sebagai apa, graphic designer, terus ada nomor saya, Instagram saya, kemudian ada website dari Gunung Rowo tersebut. Nah, ini adalah dua kartu nama yang dijajarkan sebagai seperti ini. Kemudian kartu nama ini kalau saya jadikan mockup, dia bakalan seperti ini mockupnya. Nah, sini kita menggunakan mockup ini sangat membantu dari kartu nama ini agar dia menjadi lebih
menarik. Kurang lebih. Kita lanjut. Software yang saya gunakan itu Adobe Illustrator dan juga Photoshop. Seperti biasa, Adobe Illustrator ini saya gunakan untuk mendesain kartu nama tersebut. Kemudian Photoshop saya gunakan sebagai mockup dari kartu nama saya. Kita lanjut. Pertanyaan, Boleh. apa itu fungsi dari kartu nama? Kartu nama dia berfungsi sebagai kita memberikan identitas kita atau identitas sebuah perusahaan kepada konsumen agar mereka tuh tahu apa yang kita jual atau apa yang kita jasa, apa yang kita sewakan seperti jasa kita tersebut. Kita masih paham? Paham. Oke. Kita lanjut ya ke berikutnya yaitu amplop. Sampai sini kalian ada yang tahu nggak amplop itu sebenarnya apa? Ada surat. Bagus, kamu sangat cerdas saja. Nah, amplop adalah sebuah informasi seseorang atau perusahaan. Ya, itu juga bisa diartikan sebagai kartu nama. Biasanya bertuliskan nama, telepon, dan alamat rumah atau kantor. Nah, untuk ukuran amplop standarnya adalah yaitu 2 kali 3 cm. Kalau lebih boleh. Boleh, tapi saya menyarankan untuk standarnya agar mudah dikirim atau lebih gampang dicetak. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah tampilan depan dari amplop saya. Seperti ini ada logo saya, kemudian ada nomor saya, email dari Gunung Rawa, dan juga ada lokasi dari Gunung Rawa tersebut. Nah, ini adalah contoh kalau saya menjadikan mockup. Sebenarnya di sini mockupnya seperti ini. Kameranya itu dia jatuh dan mungkin akan saya edit sedikit. Saya akan potong jatuh itu supaya presentasinya lancar. Oke, kita lanjut ke presentasinya ya. Ini tadi adalah contoh mockup dari amplop. Sebenarnya saya kira sebenarnya itu mockupnya ada kesalahan atau apa, ternyata tidak. Mockup ini sebenarnya cuma segampangnya ya ini doang. Oke, kita lanjut ke ini software yang saya gunakan saja Adobe Illustrator yang digunakan untuk mengedit desain dari amplop tersebut. Kemudian mockup saya masukkan di Photoshop. Kita lanjut ke kop surat. Sebelumnya yang tahu kan kop surat itu apa? Surat? Ya, isi surat itu. Ya, kita kop surat adalah isi dari sebuah surat. Yuk, kamu sangat cerdas saja Mas Andi. Nah, pengertian kop surat atau bisa disebut dengan kepala surat adalah bagian dari surat resmi yang letaknya berada di bagian atas. Dengan adanya kop surat, penerimaan akan dengan mudah membedakan antara surat formal ataupun non formal. Surat formal ini biasanya surat yang dibagi kayak kepada siswa-siswa. Contohnya ada di atas surat itu ada seperti logo sekolah, pemerintahan dan lain-lain. Nah, itu untuk surat formal. Dan surat non formal ini seperti surat-surat biasa. Misalnya seperti surat cita atau surat dari teman. Nah, ini adalah contoh surat non formal yang saya gunakan untuk Gunung. Misalnya seperti ini, ada logo saya di atas, terus saya kasih banner. Nah, di paling bawah itu ada Instagram saya dan nomor WA saya. Nah, ini adalah contoh dari surat itu. Nah, ini adalah contoh dari mockup surat yang saya taruh di Photoshop. Yaitu seperti ini ada pohon-pohon atau bunga hiasan, kemudiannya adalah apa tuh namanya sebuah aksesoris menara panjang dan menara Eiffel, kemudian penghapus, kopi serta pulpen yang saya taruh gitu. Kita lihat software yang saya gunakan tentu saja itu Adobe Illustrator untuk mengedit software tersebut, kemudian Photoshop yang saya gunakan untuk menambahkan mockup tersebut agar terlihat lebih menarik. Kita lanjut ke saya mau tanya. boleh. Tolong jelaskan fungsi dari amplop dengan kop surat. Fungsinya. Kedua fungsi kop surat dan amplop ini biasanya disajikan seperti ini. Contoh, surat ini bakal ditulis untuk sebuah kayak pariwisata atau di tempat-tempat tertentu untuk mempromosikan Gunung Bromo.
surat ini ke konsumen dengan rapi itu menggunakan amplop. Nah, amplop itu digunakan sebagai pelindung dari surat ini. Jadi paham? Ya, paham. Ada yang mau bertanya. Boleh. Untuk lokasinya ada di mana? Untuk lokasi Gunung Rowo ini ada di Pulau Ungu, tentu saja di Pati. Nah, itu adalah lokasi dari Gunung Rowo tersebut. Kalau kalian belum ke sana, kalian bisa mencari di Google Maps Pulau Ungu, tinggal mencari Gunung Rowo tersebut. Kita lanjut. Setelah saya jelaskan tadi sudah saya jelaskan, tentu saja ada starter dan cluster. Kemudian kita lanjut ke klaster yang kedua. Tentu saja klaster kedua ini mengambil poster. Nah, poster itu ada yang tahu nggak apa itu poster? Sebuah kayak iklan-iklan itu. Ya, sebuah iklan poster Yang itu itu banner itu ya, pinggir-pinggir itu jalan. termasuk Menarik. terus ya bisa brosur juga bisa. Nah, tentu saja masalah ini sangat terjadi sekali. Kita masuk ke pengertiannya. Pengertian poster adalah lembaran besar yang ditempatkan baik di ruangan publik atau mempromosikan suatu atau dinding sebagai hiasan. Biasanya poster mencakup elemen tekstual dan grafis. Meskipun poster mungkin seluruhnya berisi grafis atau umumnya teks, poster dirancang untuk menarik perhatian dan informatif. Ukuran poster sendiri yaitu A4, tentu saja harus A4 agar bisa gampang dicetak. Nah, jenis poster ada 7, ada poster niaga, poster layanan masyarakat, poster kampanye, poster kegiatan, poster pendidikan, poster propaganda, dan poster afirmasi. Oke, saya akan menjelaskan dari satu-satu semua itu. Itu poster niaga. Poster niaga berisi tentang berbagai informasi seputar promosi suatu barang atau jasa yang akan dipasarkan oleh perusahaan tersebut. Contohnya ini adalah Pepsi adalah promosi dari sebuah barang, yaitu minuman. Kemudian kita lanjut ke poster layanan masyarakat. Nah, poster layanan masyarakat adalah poster yang memuat informasi seputar pelayanan pada masyarakat. Contohnya ini novel coronavirus COVID-19. Nah, ini adalah contoh dari poster layanan masyarakat, yaitu bagaimana kita menjaga diri dari penyebaran corona. Kemudian ada lagi poster kampanye. Poster kampanye adalah poster yang bertujuan untuk mencari simpati dari masyarakat pada saat dilakukannya pemilihan umum. Contohnya Jokowi ini saat waktu pemilihan presiden atau pilpres. Nah, ini contohnya contoh sebuah poster kampanye itu. Kemudian adalah poster kegiatan. Poster kegiatan adalah poster yang berisi suatu kegiatan sebagai kegiatan jalan sehat, seperti kegiatan contoh jalan sehat, lomba, dan lain-lain. Nah, contoh poster yang saya ambil itu adalah pentas seni malam amal. Ini adalah contoh dari poster kegiatan tersebut. Nah, kemudian ada poster pendidikan. Poster pendidikan adalah poster yang bertujuan untuk mendidik anak atau siswa-siswi, bisa pun perguruan tinggi ke mahasiswa. Contoh poster pendidikan antara lain adalah bahaya gas rumah kaca, cara mendaur ulang sampah, dan sebagainya. Nah, poster yang ambil adalah pendidikan dapat membawa kebahagiaan, karena dengan kalian berpendidikan kalian bisa mudah mencari pekerjaan untuk kedepannya. Kemudian ada poster propaganda. Poster propaganda adalah poster yang bertujuan untuk mengembalikan semangat pembaca atau perjuangan atau usaha seseorang dalam melakukan hal yang bermanfaat bagi kehidupan. Contohnya ini, itu bisa tanpa merokok, karena merokok dapat membunuhmu. Itu saja. Kemudian ada poster afirmasi, itu poster akhir. Poster ini hampir sama sebenarnya sih dengan poster kampanye, itu poster untuk memotivasi pembacanya. Masa depanmu terbentuk oleh apa yang kau lakukan hari ini, bukan besok-besok ataupun kapanpun kamu melakukannya, yaitu hari ini. Dengan kamu berani melakukan sebuah perubahan, maka kedepannya kamu akan hidup lebih hemat, lebih enak. Nah, ini adalah contoh poster saya. Nah, it's time for healing. Nah, ini adalah poster dari Google. Saya mencari gambar foto ini di Google,
kemudian saya edit di Photoshop. Kurang lebih semua ini sebenarnya jadi Photoshop, cuma ada beberapa bagian yang saya ngambil dari Adobe Illustrator kata saya membuat desainnya. Seperti kertas seperti ini saya bikin di Adobe Illustrator. Nah, ini adalah contoh poster saya kalau saya gunakan, saya taruh di sebuah mockup kurang lebih seperti ini. Nah, tentu saja software yang saya gunakan adalah Adobe Illustrator dan juga Photoshop. Ya, kalian tahu Adobe Illustrator saya gunakan untuk mendesain, dan Photoshop saya gunakan untuk menampilkan mockup. Meskipun beberapa editan dari poster saya lebih kecenderung ke Photoshop untuk mengedit poster tersebut. Nah, kita bisa lanjut ke klaster yang ketiga, yaitu animasi atau animation. Sebelumnya ada yang tahu nggak animasi itu apa? Sebuah karang yang ada di YouTube itu. Ya, seperti itu bisa Gambar bergerak. gambar bergerak juga bisa, gambar 3D, sebuah objek 3D dianimasikan seperti kayu juga bisa. Nah, kamu tentu sangat paham sekali jadi apa yang saya jelaskan tersebut. Terima kasih ya Mas Andi, Mas Pras. Ya. Nah, pengertian animasi adalah animasi adalah film yang merupakan karya tangan yang bergerak pada awal penemuannya. Animasi dibuat dari berlembar-lembar kertas gambar yang kemudian diputar-putar sehingga muncul efek gambar bergerak. Nah, sini saya ambil contoh dari film animasi zaman dulu seperti Disney, yaitu Mickey Mouse. Nah, dengan bantuan komputer dan grafika komputer, pembuatan film animasi menjadi sangat mudah dan cepat. Nah, macam-macam animasi ada 5: animasi tradisional, animasi 2D, animasi 3D, animasi stop motion, dan motion grafik. Nah, kita bahas satu dari animasi tradisional ini. Animasi tradisional disebut juga dengan nama cel animation dan merupakan jenis animasi yang pertama kali muncul di abad ke-20. Proses pembuatan animasi ini dilakukan secara manual atau menggunakan tangan, di mana animator harus menggambar setiap frame untuk menghasilkan sebuah sequence. Bisa dibayangin ada berapa ribu gambar untuk membuat satu film animasi pendek. Seperti contoh kayak ini adalah scan dari Pinocchio. Kemudian ada animasi 2D. Nah, untuk kaum ibu tentu saja pasti tahu animasi 2D, terutama anime ini. Animasi 2D adalah animasi yang berbasis vektor menggunakan beberapa gambar berurutan yang digambarkan supaya objek terlihat hidup. Pembuatan animasi 2D bisa dilakukan dengan teknik tradisional atau juga menggunakan bantuan software komputer seperti Adobe Media Flash, Adobe After Effects, dan Adobe Illustrator saja. Ini adalah animasi 2D. Kemudian ada animasi 3D atau 3D. Animasi 3D ini merupakan penciptaan gambar bergerak dalam ruangan digital 3 dimensi. Animasi 3D disebut juga CGI atau Computer Generated Imagery. Konsep animasi 3 dimensi ini terdiri atas sebuah model yang memiliki bentuk, volume, dan juga ruang. Nah, di sini ada contoh dari film Boboiboy movie kedua. Nah, film ini sangat saya rekomendasikan kalian menonton film ini. Kemudian ada motion graphic. Nah, motion graphic dapat diartikan sebagai grafis yang bergerak. Motion graphic merupakan rangkaian gabungan desain yang berbasis media visual dengan memasukkan berbagai elemen di dalamnya seperti ilustrasi, tipografi, hingga fotografi. Motion graphic banyak digunakan untuk video iklan dan kampanye profile. Ini adalah contoh dari kampanye profile Zeus Animation. Kita lanjut ke stop motion, yaitu animasi yang sangat-sangat sulit dibuat. Teknik animasi stop motion pertama kali ditemukan oleh Stuart Blackton pada tahun 1906 dan disebut claymation. Stop motion adalah suatu teknik animasi untuk membuat objek yang dimanipulasi secara fisik terlihat bergerak sendiri. Setiap pergerakan objek tersebut difoto dengan frame individual sehingga menciptakan ilusi gerak saat serangkaian frame dimainkan secara berurutan dan berkesinambungan. Nah, yang dimaksud di sini adalah contoh pergerakan dia lari ini. Seharusnya dia lari seperti ini. Nah, seperti ini. Itu bisa dibuat menjadi 3 frame atau 3 kali foto, yaitu
pergerakan satu, pergerakan dua, dan kemudian pergerakan ketiga. Itu adalah contoh stop motion. Nah ini adalah saya ambil dari Sound Basic Movie. Nah ini saya juga merekomendasikan film ini. Nah ini menceritakan para domba dan seekor anjing yang sedang menyelamatkan tuannya atau majikannya. Nah ini adalah contoh dari animasi saya sendiri. Contoh animasi ini saya menggunakan animasi motion graphic. Tentu saja ini adalah contoh dari sebuah apa ini gunung rowo. Nah contohnya ini adalah gunung rowo dan ini adalah kawannya. Nah sebelumnya ada yang mau bertanya nggak tentang proses pembuatannya? Ya. Ya. Nah, terima kasih ya Mas Tani, Mas Ta. Kalau kalian pengen tahu, biar gue kasih paham. Ini adalah langkah pertama. Kita siapkan aset karakternya, contoh seperti langit, kemudian awan, matahari, pepohonan, terus gunung serta orang dan laut, dan juga perahunya. Nah, kedua, kita pisahkan bagian yang dianimasikan. Contoh, di sini ada kepala, tubuh, telapak kaki, tangan kiri, telapak kanan, telapak kanan, kalinya ada telapak kanan juga, matahari dan lain-lain. Seperti contoh ini. Kemudian aset-aset tersebut kita pindahkan ke Adobe After Effects. Nah, di sini kita bisa menganimasikan semua yang kita tersebut. Contohnya adalah matahari, awan dan ini kita bisa menganimasikan kalau kita bisa memotong tersebut. Nah, software yang saya gunakan tentu saja adalah Adobe Illustrator untuk membuat desain tersebut. Kemudian adalah After Effects untuk saya menganimasikan. Nah, di After Effects ini saya juga mengekspor di situ. Kita lanjut ke karakter. Boleh? Ada yang bertanya? Kenapa tidak mengekspor di media encoder? Karena media encoder di komputer saya itu tidak ada. Jadi saya mengakali bagaimana caranya saya mengekspor video ini. Nah, saya mencari-cari cara, dan ternyata di Adobe Illustrator itu juga bisa digunakan untuk mengekspor apa yang kita garap atau apa yang kita kerjakan. Itu ada caranya. Jika kalian ingin tahu, kalian bisa bertanya kepada saya langsung, nanti saya akan menjelaskannya. Sudah paham sampai sini? Oke, terima kasih Mas Ani. Kemudian kita sampai di kelas lagi, yaitu klaster keempat, yaitu videografi. Sebelumnya saya ingin bertanya lagi, ada yang tahu nggak videografi itu apa? Ada yang tahu? Oke, saya akan menjelaskannya videografi itu apa. Videografi adalah proses pengambilan gambar bergerak pada media elektronik, bahkan media streaming. Nah, media elektronik ini adalah media seperti kamera LCD, kamera pokoknya. Bahkan media streaming ini biasanya digunakan untuk para gamer. Istilah ini mencakup metode produksi video yang terproduksi. Nah, ini adalah contoh videografi saya, yaitu tentang mempromosikan Gunung Rowo. Hai teman-teman, nah ini kan kita sudah hari pertama libur, saya bingung saya mau pergi ke mana, aku punya dua tempat kita sehat bukan sekali itu dulu loh. Nah, contoh ini adalah pandangan pemandangan dari Gunung Rowo. Itu adalah contoh dari video saya. Nah, alat yang saya gunakan adalah kamera. Boleh menggunakan kamera HP ataupun kamera DSLR. Nah, kamera yang saya pakai yaitu kamera handphone, jadi agak sedikit pecah gambarnya, jadi saya minta maaf. Kemudian saya menggunakan tripod. Tripod ini saya gunakan sebagai penyeimbang dari kamera tersebut agar dia tidak bergerak kiri kanan ataupun atas bawah. Kemudian saya menggunakan clip-on, yaitu yang ini, sini sebagai audio. Kemudian saya mengeditnya, saya menggunakan latar belakang
atau background green screen. Itu adalah beberapa alat yang saya gunakan. Software yang saya gunakan itu Adobe Illustrator tentu saja dan After Effects. Nah, Adobe Illustrator ini saya gunakan sebagai Adobe Illustrator ini saya tidak terlalu menggunakan banget, soalnya ternyata di After Effects itu sudah bisa mendesain fitur untuk membuat animasi atau membuat video tersebut. Jadi saya cenderung menggunakan After Effects. Nah, software yang saya gunakan di sini sudah dijelaskan. Apakah ada yang mau bertanya atau apa aja yang kurang paham tentang Apa kita menggunakan Premiere saja? Jadi saya cenderung menggunakan After Effects ketimbang Premiere karena menurut saya Premiere itu juga bisa untuk dianimasikan seperti itu. Cuma saya kurang begitu paham tentang Adobe Premiere. Jadi saya cenderung menggunakan apa yang saya bisa gunakan, yaitu After Effects. Jadi saya bisa membuat apa yang saya inginkan di otak saya. Seperti saya ingin membuat animasi ini berjalan seperti ini, atau gambar ini saya ingin membuatnya seperti animasi seperti ini. Nah, itu saya gunakan di After Effects karena saya paham tentang After Effects. Jadi paham kan? Siapa? Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi teman-teman. Cuk, 36 cuk.